4796. Pintu spasial terbuka, dan di depan mereka ada sepotong gunung yang runtuh. Bumi penuh dengan jurang dan berlubang. Lava dan banjir yang tak ada habisnya terjalin, kabut memenuhi udara, seluruh dunia dipenuhi dengan bau yang kotor. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat dunia di depannya, Bai Zantang meraung dan bergegas keluar dalam sekejap. Long Chen dan yang lainnya juga tercengang. Di depan mereka ada adegan pemusnahan. Pada saat itu, Long Chen bertanya-tanya apakah dekan mengirim mereka ke tempat yang salah. Tetapi ketika dia mendengar raungan Bai Zantang, jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia tahu ada yang tidak beres. Ekspresi Bai Letian juga berubah. Dia memegang pedang ilahi cakrawala tinggi, sosoknya berkedip dan menghilang dalam sekejap. Melihat rune surgawi yang mengalir di 9 langit, dia tahu bahwa musuh pasti baru saja pergi, dan dia pergi untuk mengejarnya. Bos, apakah kamu mau? Xia Chen mengeluarkan disformasi, tetapi Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini mungkin jebakan. Hanya dekan yang memiliki kekuatan untuk mengejar mereka. Jika kita mengejar mereka dengan gegabah, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Ayo turun dan lihat dulu. Long Chen memimpin orang-orang turun ke langit, mengikuti arah lari Bai Zantang, melewati kabut, dan tiba di gunung yang tinggi. Gunung tinggi ini ditutupi bebatuan keras sepanjang ribuan mil, bebatuannya berwarna keemasan dan tampak seperti urat mineral alami. Saat ini gunung tinggi tersebut sudah rata dan potongannya sehalus cermin. Sekilas, sepertinya telah dipotong oleh pisau tajam yang menakutkan, dan masih ada jejak aura ahli Sein surgawi di atasnya. Ketika dia datang ke sini, Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sebagai seorang kastor, dia bisa mengetahui secara sekilas berapa tingkat emas abadi yang terkandung dalam biji ini. Biji jenis ini sangat keras, tetapi itu bisa dipotong seperti melon, kekuatan orang yang mengambil tindakan terlalu menakutkan. Long Chen dan yang lainnya menginjakkan kaki di gunung yang tinggi. Puluhan ribu ahli berseragam akademi berkumpul di sini. Yang paling mengejutkan Guoran dan yang lainnya adalah ahli di sini, bahkan yang memiliki basis kultivasi terendah adalah ahli tingkat Sein King. Ibu, sebelum Long Chen dan yang lainnya terkejut, Bai Sisi tiba-tiba berseru dan bergegas keluar. Melalui kerumunan, Long Chen melihat ibu Bai Sisi. Pada saat ini, wajahnya seperti kertas dan ada retakan seperti jaring laba-laba di tubuhnya. Long Chen terkejut dan buru-buru datang ke sisinya. Ibu, ada apa denganmu? Ketika Bai Sisi melihat penampilan ibunya, dia sangat ketakutan hingga menangis. Dia panik dan terus memanggil ibunya. Bai Zantang dan ibu Bai Xiaole masing-masing mengulurkan telapak tangan untuk menyembuhkan ibu Bai Sisi. Ibu Bai Xiaole juga memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Saat ini, dia tidak peduli tentang ini dan berkonsentrasi menyembuhkan ibu Bai Sisi. Ho, Bai Sisi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menempelkannya di dada ibunya. Pada saat itu, Bai Zantang dan ibu Bai Xiaole terkejut. Pa, Long Chen meraih tangan Bai Sisi dan berkata, kamu sedang terguncang secara emosional sekarang, dan kekuatan emas sangat tidak stabil. Kamu tidak cocok untuk menyembuhkan orang lain. Petik 2. Jika orang lain menghentikan Bai Sisi pasti akan sangat marah, tapi begitu mendengar kata-kata Long Chen, dia menangis. Long Chen benar, dia sudah dalam kebingungan. Jika dia secara paksa menyembuhkan luka ibunya, itu akan memperburuk luka ibunya. Bai Sisi marah dan cemas. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Hanya kekuatan emasnya yang dapat dengan cepat menstabilkan luka ibunya. Tetapi pada saat kritis, dia tidak bisa tenang. Dia menjadi gila karena kecemasan. Long Chen mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulut ibu Bai Sisi. Itu adalah ramuan suci berkualitas tinggi, dibungkus dengan kulit khusus untuk menghalangi mata surga. Namun, ibu Bai Sisi terluka parah saat ini dan tidak bisa lagi menelannya. Long Chen mengedipkan mata ke arah Bai Zantang, dan wajah Bai Zantang tiba-tiba menjadi panas. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mencium mulut ibu Bai Sisi di depan semua orang. Dia menggunakan energi aslinya untuk mengirimkan pil ke perutnya. Batuk. Segera ibu Bai Sisi terbatuk dengan keras. Setiap kali dia batuk, sejumlah besar udara hitam akan keluar dari mulut dan hidungnya. Long Chen buru-buru menarik Bai Sisi pergi. Gas hitam menyembur ke tanah, dan biji emas di tanah tiba-tiba berdecit, dan lubang berbentuk sarang lebah terkorosi oleh gas hitam. Ya Tuhan, apa ini? Mengerikan sekali, seru Guoran. Energi hitam ini benar-benar dapat merusak biji, dan bahkan senjata suci pun akan meleleh karenanya. Ibu Bai Sisi memuntahkan 7 suap gas hitam berturut-turut. Awalnya, gas hitam itu seperti tinta dan sangat berbau, tetapi kemudian berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan wajah ibu Bai Sisi akhirnya berubah warna. Ibu Bai Sisi melihat sekeliling dengan mata redup kebingungan. Ketika dia melihat Bai Sisi, matanya jelas bersinar. Sisi. Petik 2. Bu, aku di sini, maafkan aku. Bai Sisi memeluk ibunya dan menangis dengan keras.
Seingatnya, dia belum pernah melihat ibunya terluka, bahkan luka kulit pun tidak. Dalam hatinya, ibunya adalah idolanya, dewi perang wanita yang tak terkalahkan. Sekarang, melihat ibunya terluka parah dan sekarat, pikirannya menjadi kosong dan kacau, dan dia bahkan tidak bisa tenang. Ibu Bai Sisi membelai pipi Bai Sisi dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman ramah di wajah pucatnya. Bocah bodoh, kenapa kamu harus minta maaf? Ayo, biarkan aku melihatmu. Kamu sudah lama tidak bertemu denganku, aku merindukan kalian berdua. Pada saat ini, Bai Xiaole juga datang dan berlutut di depan ibu Bai Sisi. Dengan berlinang air mata, dia mengertakkan gigi dan berkata, Bibi, beritahu aku, siapa yang melakukan itu? Aku ingin membalaskan dendammu. Melihat Bai Xiaole mengertakkan giginya, ibu Bai Sisi tersenyum dan berkata, Xiaoleku telah dewasa, dan kamu semua telah dewasa. Bagus, Setelah mengatakan itu, ibu Bai Sisi mulai terbatuk-batuk lagi. Long Chen buru-buru meminta Bai Xiaole memberi jalan dan mengambil pil lagi. Aku baik-baik saja, jangan sia-siakan ramuan yang tiada taraf ini. Ibu Bai Sisi buru-buru melambaikan tangannya saat melihat ramuan itu. Sebelumnya, ibu Bai Sisi terluka parah dan hampir diranjang kematiannya. Pil Long Chen lah yang secara paksa menariknya kembali dari gerbang neraka. Meskipun dia terluka parah, dia tahu bahwa pil yang diberikan Long Chen pasti merupakan harta karun. Satu pil akan langsung menekan lukanya. Meskipun dia belum pernah melihat ramuan suci berkualitas tinggi, dia sudah curiga bahwa apa yang diberikan Long Chen padanya adalah keberadaan legendaris. Jika tidak, maka ramuan itu tidak akan sekuat itu. Jadi ketika Long Chen ingin memberinya ramuan lain, dia langsung menolaknya. Ramuan ini terlalu berharga, hampir setara dengan kehidupan lain, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan ramuan yang berharga ini. Seperti yang kamu katakan, jika kamu memberikannya kepada ibumu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu sia-sia? Lagi pula, ibu mertua juga seperti ibuku sendiri. Long Chen tersenyum, bahkan wajahnya tidak memerah dan jantungnya tidak berdetak. Ketika Long Chen mengatakan ini, wajah Bai Sisi langsung memerah. Orang ini berkulit terlalu tebal. Ahem, Bai Zantang merasa sedikit tidak senang di sampingnya dan terbatuk 2 kali. Dia belum menyetujui masalah ini. Apa yang akan dilakukan orang ini? Mertuaku, apakah kamu merasa tidak nyaman? Long Chen bertanya dengan sengaja. Long Chen sengaja menghilangkan ayah dari kata ayah mertua. Gelar ini terdengar sangat lucu. Guoran dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak, sementara wajah Bai Zantang tiba-tiba menjadi gelap. Oke, aku tidak bisa membantumu dengan kesalehanku. Ibu Bai Sisi tersenyum sedikit, mengulurkan tangan untuk mengambil pil, dan menelannya. Setelah menelan pil, Ibu Bai Sisi tiba-tiba menjadi energik. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Di saat yang sama, vitalitasnya juga pulih dengan cepat. Ibu Bai Sisi memandang Long Chen dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan mendesah. Anakku, faktanya, setelah menelan ramuan suci kualitas terbaik yang pertama, Ibu Bai Sisi tidak lagi sakit parah dan hanya perlu berkultivasi selama setengah bulan dan bisa pulih 70% hingga 80%. Ibu Bai Sisi merasa sangat kasihan dengan pil ini. Bukan apa-apa, bagaimanapun, ini adalah milik keluargaku. Jika hilang, aku bisa membuatnya lagi. Long Chen kemudian berkata dengan wajah serius. Apa yang terjadi di sini? 4797. Mereka adalah sekelompok orang yang menyembunyikan identitas mereka. Bahkan senjata yang mereka gunakan bukanlah senjata dewa. Totalnya ada lebih dari 30, semuanya adalah ahli tingkat Sein Surgawi. Jawab Ibu Bai Xiaole menggantikan Ibu Bai Sisi. Ketika Long Chen mendengar tentang 30 atau lebih Sein Surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Kekuatan macam apa yang memiliki begitu banyak Sein Surgawi? Senior, jika aku membacanya dengan benar, orang yang melukaimu pastilah ahli dari dunia bawah. Long Chen bertanya. Seharusnya kekuatannya memiliki hukum dunia bawah, dan juga disertai dengan racun dunia bawah. Itu bahkan dapat merusak kekuatan emasku, yang sangat menakutkan. Ibu Bai Sisi mengangguk, dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Yang aneh adalah kita sepertinya tidak memiliki konflik apapun dengan berbagai klan di dunia bawah. Secara logika, mereka tidak bisa menjadi musuh kita. Terlebih lagi, hampir tidak ada ahli yang menggunakan kekuatan aslinya, dan kami tidak dapat mengenali asal-usulnya sama sekali. Jika saudara perempuanku tidak menjebak kultivator suci surgawi dengan kekuatan emas dan dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya, kita tidak akan tahu bahwa dia datang dari dunia bawah, kata Ibu Bai Xiaole dengan sungguh-sungguh. Sekelompok hajingan melakukan serangan diam-diam saat aku pergi. Jangan biarkan aku menangkap mereka, atau aku akan membiarkan mereka merasakan kekuatan ribuan hantu yang memakan jiwa. Bai Zantang mengertakkan gigi. Melihat istri tercintanya terluka, ia merasa tertekan dan marah, namun ia tidak punya tempat untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Jelas, serangan mereka direncanakan dengan hati-hati.
Mereka memanfaatkan ketiadaan pedang ilahi cakrawala tinggi untuk menyerang secara tiba-tiba. Untungnya, Anda kembali tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, kata Ibu Bai Sisi. Long Chen bertanya tentang waktu serangan diam-diam dan mundurnya orang-orang itu, dan setelah sedikit perhitungan, dia berkata, ketika mereka mengambil tindakan, itulah saat dekan muncul di depan gerbang 9 surga, dan mundurnya mereka kebetulan selangkah di depan kita. Waktunya tepat. Jelas, seseorang mengawasi setiap gerakan dekan, jadi serangan diam-diam ini dapat diselesaikan tanpa mengungkapkan apapun. Long Chen merenung sejenak. Tidak mungkin, kata Bai Zantang dan Ibu Bai Sisi hampir bersamaan. Ibu Bai Xiaole juga menggelengkan kepalanya dan berkata, dekan memegang pedang ilahi cakrawala tinggi. Setiap gerakan pasti akan terdeteksi. Pedang ilahi cakrawala tinggi adalah artefak takdir Akademi Cakrawala Tinggi kami. Siapa yang bisa? Pada titik ini, ekspresi Ibu Bai Xiaole tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, ekspresi Ibu Bai Sisi, Bai Zantang, dan semua ahli di akademi semuanya berubah. Kecuali Ibu Bai Sisi gemetar. Bas! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sosok Bai Letian muncul. Kali ini, wajah Bai Letian sangat serius. Tak perlu bertanya, dia mengejar mereka, namun tidak ada hasil. Hanya seseorang yang lebih kuat dari pedang ilahi cakrawala tinggi yang dapat memata-matai keberadaanku. Bai Letian melanjutkan apa yang belum diselesaikan Ibu Bai Sisi. Eksistensi yang lebih kuat, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia segera menghubungi Earth Cauldron dengan jiwanya, tetapi Earth Cauldron berkata, orang yang dapat memata-matainya secara akurat pastilah juga senjata keberuntungan ilahi, dan kekuatannya harus lebih makmur daripada Akademi Cakrawala Tinggi saat ini. Tuan Dekan, Long Chen ingin bertanya pada Bai Letian, dia merasa bahwa Bai Letian mungkin secara samar-samar bisa menebak siapa yang melakukannya. Kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bagaimanapun, kita hanya akan menderita kerugian seperti ini sekali. Ayo, Long Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda 4 penjaga akademi kita. Bai Letian berbicara, dan 4 orang berdiri. Ketika keempat orang ini keluar, mata Long Chen tiba-tiba berbinar dan dia mengenali salah satu dari mereka, yang tampak seperti menara besi, tidak lain adalah Penatua Tianlei. Dekan Long Chen, kamu baik-baik saja. Penatua Tianlei memandang Long Chen dan tersenyum sedikit. Penatua Tianlei, kamu sebenarnya adalah ahli tingkat Sein Surgawi. Sangat sulit bagimu untuk menyembunyikannya dariku. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini bersembunyi terlalu dalam. Saya tidak menyembunyikannya. Ketika saya melihat Anda, tingkat kultivasi saya sama. Saya tulus dan adil. Hanya saja saya telah bertahan di alam ini selama puluhan ribu tahun. Saya telah berlatih keras setiap hari. Saya tidak berani mengendur sama sekali, saya telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk hari ini. Penatua Tianlei tertawa. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa para ahli di Akademi Emosi telah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah, kesuksesan akan datang ketika kondisi sudah matang. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan mengumpulkan banyak uang. Ketika ada kesempatan, mereka akan melambung ke angkasa dan menjadi blockbuster. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Penatua Lingtian, ini Penatua Fudi, dan ini Penatua Zhang Feng. Penatua Tianlei memperkenalkan 3 lainnya kepada Long Chen. Penatua Lingtian adalah seorang pria paruh baya dengan wajah anggun dan 3 janggut panjang. Dia berpakaian putih, bersih dan tidak membawa senjata apapun, memberikan orang-orang ikatan yang sangat kuat. Penatua Fudi ternyata adalah seorang wanita muda. Tentu saja, yang disebut remaja dinilai dari penampilan. Mengenai usia, Anda tidak bisa berbicara omong kosong tentang hal itu. Penatua Fudi memiliki fluktuasi besar dalam kekuatan bumi. Sekilas, dia adalah pengontrol kekuatan bumi yang kuat. Meskipun Li Qi dan Song Mingyuan juga merupakan praktisi kekuatan bumi, mereka tidak berada pada level yang sama. Penatua Zhang Feng adalah seorang pria dengan wajah dingin dan ekspresi serius. Dia hanya mengangguk sedikit kepada Long Chen sebagai rasa hormat. Penatua Fudi dan Penatua Lingtian sangat sopan kepada Long Chen. Mereka bertukar kata satu sama lain. Long Chen menemukan bahwa 4 tetua langit, bumi, angin, dan guntur penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Di antara para ahli yang hadir, hanya mereka berempat yang merupakan Sein Surgawi. Mereka pastilah kekuatan utama dalam pertempuran sebelumnya. Menghadapi serangan mendadak lebih dari 30 Sein Surgawi, tekanan yang mereka alami pasti sangat mengejutkan. Selain itu, untuk mempercepat waktu, pihak lain pasti menyerang dengan kekuatan yang menggelegar, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka berempat, jika bukan karena Ibu Bai Sisi, yang tidak rela membiarkan orang-orang ini melarikan diri dan menjebak salah satu dari mereka dengan kekuatan magisnya sendiri, dia tidak akan terluka parah. Tetapi Ibu Bai Sisi hanyalah seorang Sein King biasa saat ini. Dengan Sein King menjebak Sein Surgawi, ahli Sein Surgawi harus melawan dengan seluruh kekuatannya.
Terlihat juga bahwa kekuatannya juga sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa fondasi Akademi Cakrawala Tinggi sangat menakutkan. Jika Ibu Bai Sisi, Ibu Bai Xiaole, dan Bai Zantang maju menjadi Sein Surgawi, mereka pasti akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Setelah menyapa semua orang di Akademi Cakrawala Tinggi, Long Chen menoleh untuk melihat para ahli yang mengikutinya ke surga Kaisar, dan berkata dengan keras. Teman-teman, Anda juga telah melihat bahwa Akademi Cakrawala Tinggi kami baru saja diserang oleh serangan diam-diam, dan kita berada dalam kondisi yang buruk. Agak memalukan, tapi tidak masalah untuk memberimu perlindungan dari angin dan hujan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menetap di sini dulu, dan Akademi kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan semua orang. Jika ada yang terburu-buru keluar, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya bisa mendoakan semoga semua orang beruntung di sini. Petik 2. Pada awalnya, orang-orang ini mengikuti Long Chen dan berencana untuk menikmati keteduhan di bawah pohon besar, tapi sekarang mereka melihat Akademi Cakrawala Tinggi dipukuli seperti ini, mereka tiba-tiba menjadi sedikit takut mereka akan mengalami bencana. Kata-kata terakhir Long Chen ditujukan untuk orang-orang ini. Jika Anda takut, pergi saja, tidak ada yang perlu dipermalukan. Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Long Chen dan mengatakan bahwa mereka ingin keluar dan mencari pengalaman. Tentu saja, semua orang tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, ada beberapa ahli yang memilih untuk percaya pada Long Chen dan Akademi Cakrawala Tinggi dan tetap tinggal. Mereka juga telah mempertimbangkan dengan hati-hati. Lagi pula, di sini, mereka tidak terbiasa dengan tempat itu, dan kultivasi mereka tidak cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya sebagian kecil dari mereka yang tersisa, dan sebagian besar dari mereka tetap tinggal dan menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi pada Akademi Cakrawala Tinggi selama periode ini. Murid Sekte Xinghe tidak berbeda dengan murid Akademi Cakrawala Tinggi. Tentu saja, mereka tidak akan pergi. Tepat ketika Long Chen hendak bertanya pada Feng Yu apa rencananya, tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari kejauhan. Di mana murid-murid dari klan binatang Fusion Ku? 4798. Suaranya kuat, seperti genderang para dewa, bergema di pegunungan dan bergema di seluruh dunia, meski itu suara manusia, namun diiringi dengan auman binatang buas yang terdengar agak aneh. Suara itu membuat gendang telinga semua orang berdengung. Suara itu mengandung kehendak surga, dan semua orang tiba-tiba terkejut. Suara seperti ini hanya bisa dibuat oleh ahli di tingkat Sein Surgawi. Dia adalah nenek moyang dari klan binatang Fusion kita. Feng Yu terkejut dan bahagia, dan berteriak dengan keras. Murid Feng Yu menyapa leluhur. Bas. Kekosongan itu bergetar, dan sekelompok ahli keluar dari sana. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut emas di sekujur tubuhnya, wajah seperti piring emas, dan tanduk perak di kepalanya. Begitu lelaki tua itu muncul, energi dan darahnya melonjak ke langit. Murid-murid muda yang hadir segera merasa sangat tidak nyaman dengan energinya. Beberapa dari mereka bahkan melihat bintang di mata mereka dan berada di ambang kehancuran. Di belakang lelaki tua bertanduk perak, ada juga dua kultivator tingkat Sein Surgawi, dan di belakang mereka ada sekelompok pria dan wanita muda, berjumlah ratusan. Kelompok orang ini semuanya memiliki karakteristik monster dan binatang buas. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah para ahli dari klan binatang Fusion. Long Chen memandang orang-orang ini dan tidak bisa menahan cemberut. Kelompok orang ini terlalu biadab dan tidak tahu etika. Karena mereka telah datang ke wilayah Akademi Cakrawala Tinggi, mereka harus menahan aura mereka dan menggunakan paksaan mereka sendiri untuk membuat murid orang lain terlihat bodoh. Ini agak tidak masuk akal. Tentu saja, Long Chen tidak menganggap serius tekanan ini, dan prajurit Dragon Blood tidak merasakan apa-apa, tetapi murid-murid lainnya tidak tahan lagi. Saya telah bertemu dengan leluhur. Feng Yu memimpin semua ahli dari klan binatang Fusion yang hadir jatuh ke tanah dan memberi hormat pada lelaki tua itu. Orang tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Bangun. Feng Yu tercengang ketika mendengar nada bicara lelaki tua itu. Dia merasakan ada yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu mengapa leluhur menggunakan nada seperti itu. Kamu gadis, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa pergi dengan sekelompok orang sembarangan? Kami melewatkan segalanya. Pria tua bertanduk perak itu memarahi dengan suara dingin. Ketika Long Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apa maksudmu dengan orang yang sembarangan? Tepat ketika Long Chen hendak menanyai pria itu, dia ditarik kembali oleh Yu Qingxuan, yang menggelengkan kepalanya ke arah Long Chen. Maksudnya jelas, pria ini adalah leluhur Feng Yu. Jika Long Chen menyinggung perasaannya, Feng Yu pada akhirnya akan disalahkan, yang hanya akan membuat Feng Yu semakin malu. Mengapa Long Chen tidak memahami hal ini? Tapi orang tua ini sudah keterlaluan. Dia sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Namun dia adalah dekan di sini. Bagaimana ini bisa membuat dekan kehilangan muka? Leluhur, tenanglah. Ini semua salah Feng Yu. Feng Yu bersedia menanggung semua hukuman.
Feng Yu juga melihat ada yang tidak beres dan berkata dengan tergesa-gesa. Faktanya, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tahu temperamen Long Chen dengan sangat baik. Dia adalah seorang master yang tidak takut pada apapun. Jika Long Chen tersinggung, Long Chen akan benar-benar berani memusnahkan semua orang ini dengan marah. Meskipun Long Chen bukan tandingan Saint Surgawi yang kuat, Akademi Cakrawala Tinggi memiliki 4 penguasa langit, bumi, angin dan guntur, belum lagi pedang ilahi Cakrawala Tinggi di tangan. Jika terjadi kesalahan, satu-satunya yang akan menderita adalah Fusion Beast Clan, dan dia tidak ingin menyaksikannya. Oke, mari kita lupakan masalah ini. Ingat, sekarang kamu telah datang ke surga Kaisar dan berintegrasi ke dalam Fusion Beast Alliance kami. Kamu tidak dapat melakukan apapun dengan sengaja, mengerti, kata lelaki tua bertanduk perak. Saya juga meminta leluhur untuk tenang dan memberi Feng Yu kesempatan untuk mengubah cara hidupnya, kata Feng Yu buru-buru. Melihat Feng Yu meminta maaf, Long Chen, Guoran, Yue Zifeng dan yang lainnya saling memandang, dan masing-masing bisa melihat penyesalan di mata satu sama lain. Feng Yu akhirnya menundukkan kepalanya yang bangga. Seseorang yang bahkan tidak takut mati akhirnya tunduk pada kenyataan. Karena dia tidak salah, mengapa dia harus mengakui kesalahannya? Dan pengakuan kesalahan seperti ini berarti menyerah. Di jalan kultivasi, jika Anda mundur selangkah, Anda harus mundur lagi dan lagi. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk kembali, dan jalan latihan akan berakhir. Bangunlah. Jika ada yang harus dilakukan, kita akan membicarakannya nanti. Pria tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang bangun. Feng Yu dan yang lainnya buru-buru berdiri dan diam-diam berjalan di belakang lelaki tua bertanduk perak itu saat ini. Mereka tampak sangat berhati-hati dan ketakutan. Mungkin bagi Long Chen dan yang lainnya, bergabung dengan suatu kekuatan berarti kesetaraan dan saling menguntungkan, tetapi bagi banyak orang, bergabung dengan kekuatan yang kuat berarti bahwa mulai sekarang, mereka tidak perlu khawatir, berlarian, atau terlantar. Kesempatan ini terlalu langka. Bagi Feng Yu dan orang lain yang bertahan hidup, bisa bergabung dengan Fusion Beast Alliance sama dengan menemukan tujuan akhir mereka. Pada saat yang sama, ini juga merupakan keinginan seumur hidup dari banyak ahli dari generasi tua Fusion Beast. Akhirnya, di generasinya tercapai. Tidak ada yang lebih menghargai kesempatan ini selain Feng Yu dan yang lainnya, jadi martabat dan kepribadian tidak begitu penting saat ini. Selama mereka bisa bergabung dengan aliansi ini, mereka puas. Apakah kamu Long Chen? Saat semua orang kembali ke tim, di belakang lelaki tua bertanduk perak, seorang lelaki dengan sayap di punggungnya dan memegang pedang emas memandang Long Chen dengan dagunya. Tapi Long Chen mengabaikan orang itu, karena Feng Yu kebetulan berjalan di dekatnya saat ini. Long Chen mengulurkan tangannya, menepuk lengan Feng Yu dan berkata, Petik 2. Ingat, kita adalah rekan yang telah bertarung berdampingan. Biasanya Long Chen menepuk bahu orang lain, tapi Feng Yu terlalu tinggi. Jika Long Chen ingin menepuk bahunya, dia perlu mengangkat kakinya, itu terlalu memalukan. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, mata Feng Yu memerah, dia menggigit bibir, mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Dia mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Long Chen telah mengenalinya sebagai rekan seperjuangan, yang berarti bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang dia hadapi di masa depan, dia dapat meminta bantuan Long Chen. Dia tahu kepribadian Long Chen. Dia adalah pria sejati yang membuat janji senilai 1000 keping emas. Sebuah janji akan membuatnya bertarung sampai mati melalui api dan air. Janji Long Chen adalah hal yang paling berharga di dunia. Feng Yu mengulurkan tangan gioknya dan menepuk lengan Long Chen, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Feng Yu, Long Chen merasakan kehilangan karena suatu alasan. Hei, apakah kamu tuli? Aku bertanya padamu. Pada saat ini, ahli dari klan binatang Fusion yang telah bertanya pada Long Chen sebelumnya bergegas keluar sambil mengaum. Pak, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Long Chen menamparkan wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Kamu tidak tahu malu, kamu benar-benar menggunakan trik jahat. Orang tua bertanduk perak itu awalnya mengizinkan muridnya untuk mengambil tindakan, karena dia baru saja mendengar berita tentang Long Chen di depan gerbang 9 surga, tetapi dia tidak percaya. Oleh karena itu, kata-kata provokatif dari murid itu juga diperintahkan olehnya. Murid itu adalah pemimpin di antara generasi muda dari Fusion Beast Alliance. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia sama sekali bukan orang biasa. Dia ingin memanfaatkannya untuk menguji kedalaman Long Chen. Akibatnya, sebelum orang ini bisa mengambil tindakan, dia ditampar ke tanah oleh Long Chen, dia langsung marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Long Chen. Pak, sebuah tangan besar menghalanginya, itu adalah tangan besar yang ditutupi dengan simbol guntur, Penatua Tianlei lah yang mengambil tindakan. Terjadi ledakan, dan lelaki tua bertanduk perak itu dipukul mundur oleh Penatua Tianlei. Cahaya guntur beredar di tubuhnya, berkedip beberapa kali sebelum menghilang. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di Akademi Cakrawala Tinggi?
Jika bukan karena persahabatan Dekan Longchen dengan muridmu, aku berani bersumpah bahwa kalian semua, tua dan muda, tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Kata Penatua Tianlei dengan wajah muram. Penatua Tianlei memiliki temperamen yang panas dan tidak tahan lagi. Yang lebih muda menderita kerugian dan yang lebih tua mengambil tindakan. Ini terlalu tidak tahu malu. Kamu, lelaki tua bertanduk perak itu mendengus dingin dan berkata, "Oke, coba aku lihat berapa lama akademi yang menurun bisa bertahan. Ayo pergi." Lelaki tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya yang besar. Dia melambai dan memimpin para ahli dari klan binatang Fusion untuk pergi. Di antara kerumunan, Feng Yu juga pergi bersama mereka, tetapi tanpa menoleh ke belakang, dia menghilang begitu saja dari pandangan semua orang. 4799. Ahli Sein Surgawi dari Fusion Beast Alliance pergi. Ahli yang ditampar oleh Long Chen tampak tidak yakin, tetapi dengan paksa ditarik oleh seorang lelaki tua. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika bukan karena Feng Yu, dia akan mati berkali-kali. Para ahli dari Fusion Beast Alliance pergi, dan Guoran mau tidak mau mengutuk. Long Chen, kamu menamparkan orang itu, hidup Feng Yu mungkin akan sulit. Yu Qingxuan menghela nafas. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun Feng Yu adalah yang terbaik dalam hal bakat dan kualifikasi, ahli Sein Surgawi itu tidak memberinya cukup rasa hormat, sebaliknya, dia merasa seperti dia sedang memerintahnya. Adapun para murid itu, mereka semua tampak seperti prajurit lokal, dan mereka memiliki rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan di tulang mereka. Orang yang memprovokasi Long Chen bahkan tidak mengetahui kekuatan Long Chen, jadi dia berani keluar untuk memprovokasi dia. Dia tidak lebih kuat dari yang diharapkan, tapi dia masih tidak bermoral. Dapat dilihat bahwa arogansi dari kekuatan lokal bukanlah apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Aku tidak bisa menahannya. Aku orang yang egois. Jika kamu memintaku untuk menelan amarahku, aku tidak bisa melakukannya. Jika aku tidak memukulnya sampai mati, aku akan memberikan wajah Feng Yu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Menurut temperamen Long Chen, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti itu. Jika tidak, Long Chen tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran di depan gerbang 9 surga. Dekan Long Chen, meskipun kamu berusaha menghindari rasa malu, usahamu mungkin sia-sia. Fusion Beast Alliance sengaja mengejarmu di sini dan bertindak mendominasi. Pasti ada seseorang di belakangnya. Gadis itu kemungkinan besar akan menjadi musuhmu di masa depan. Kamu harus siap mental, kata Bai Letian. Biarkan dia pergi. Ketika takdir datang, kamu tidak bisa menolaknya. Ketika takdir berlalu, kamu tidak bisa mempertahankannya. Jika suatu hari kita benar-benar bertemu satu sama lain dalam pertempuran, aku tidak bisa menolaknya. Long Chen menghela nafas. Dengan kelihayan Long Chen, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat dari Beast Fusion Alliance? Bahkan gambaran Feng Yu dikucilkan dan didiskriminasi setelah bergabung dengan Beast Alliance telah muncul di benak Long Chen. Long Chen telah mengalami terlalu banyak hal seperti itu. Penduduk lokal itu pasti akan meremehkan orang luar seperti mereka, dan untuk kekuatan kuat manapun, perselisihan internal sangatlah sengit. Dan kekuatan-kekuatan ini juga senang melihat generasi muda bersaing satu sama lain. Selama mereka tidak menyebabkan pembunuhan besar-besaran, mereka akan membiarkan generasi muda melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya melalui pertarungan dan pertarungan kita dapat melihat potensi masa depan seseorang, betapapun kuatnya suatu kekuatan, sumber dayanya terbatas. Apa yang disebut baja bagus harus digunakan pada ujung bilahnya, untuk menghindari pemborosan. Berbagai kekuatan memutuskan alokasi sumber daya di masa depan melalui persaingan yang ketat. Jika tidak ada perselisihan antar murid, para pejabat senior akan mengobarkan perselisihan dan konflik melalui berbagai kontes pertempuran, daftar peringkat dan aktivitas lainnya, belum lagi permusuhan yang melekat antara murid lokal dan murid asing. Bahkan tanpa Long Chen, kehidupan Feng Yu dan orang lain tidak akan mudah. Tentu saja tamparan Long Chen akan memperburuk situasi Feng Yu, tetapi Long Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Nasib bisa diubah, tapi satu-satunya orang yang bisa mengubahnya adalah dirinya sendiri. Jika dia tidak bekerja keras, bahkan surga pun tidak bisa melakukannya. Long Chen menghela nafas lagi. Bagaimanapun, Long Chen sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan kepada Feng Yu. Adapun pilihan Feng Yu, itu urusannya. Sekarang, tidak ada orang luar di sini. Bai Letian telah mengatur orang untuk menerima murid dan tamu akademi. Tempat ini sudah hancur, dan sisa kekuatan Sein Surgawi masih ada di sini. Kebanyakan orang akan merasa sangat tidak nyaman di lingkungan ini, jadi akademi hanya bisa memindahkan markas mereka ke samping. Setengah hari dari lokasi aslinya, setiap orang menemukan tempat dengan lingkungan yang relatif baik untuk menetap, dimanapun di surga kaisar, energi spiritual sangat melimpah, dan hukum surga tercakup sepenuhnya. Di sini, meskipun tidak berlatih keras, para kultivator dapat dengan cepat berkomunikasi dengan langit dan bumi, mengintegrasikan hukum surga ke dalam dirinya, dan menghilangkan penolakan surga terhadap mereka.
Di aula sementara, Long Chen, Bai Letian, Bai Zantang, Ibu Bai Sisi, Ibu Bai Xiaole, dan 4 tetua langit, bumi, angin, dan guntur berkumpul bersama. Bai Letian berkata dengan wajah serius. Dekan Long Chen, Wakil Ketua Zantang telah memberitahu Anda secara singkat tentang hal-hal di sini sebelum datang ke sini. Namun, selama dia tidak ada, kami memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang situasi di sini. Setelah pemahaman menyeluruh, kami menemukan bahwa situasi di sini lebih buruk dari yang kami bayangkan. Situasi buruk apa? Long Chen bertanya. Bai Letian berkata, Akademi di Surga Kaisar adalah cabang pertama dan terkuat dari Akademi Cakrawala Tinggi kami. Ini terkait dengan naik turunnya akademi kami di masa depan. Meskipun kami siap menghadapi keadaan darurat apapun, tapi aku tidak menyangka bahwa musuh kita akan begitu kejam sehingga dia bahkan akan menarik iblis luar angkasa untuk menjaga akademi kita. Iblis luar angkasa, apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kali ini, bahkan Bai Zantang terkejut. Ketika dia pergi, Bai Letian dan yang lainnya hanya menjelajahi pinggiran akademi, meskipun situasinya parah dan roh jahat tidak ada habisnya, dengan pedang ilahi di sini, hal ini tidak menjadi masalah. Saat itu, Bai Zantang percaya bahwa masalah terbesarnya adalah bagaimana meminimalkan korban jiwa. Ia bahkan lebih takut jika mereka menyerang akademi, musuh akan menyelinap ke arah mereka dari belakang. Namun, ia belum pernah mendengar yang namanya iblis luar angkasa. Bai Zantang belum pernah mendengarnya, dan Long Chen, yang banyak membaca, juga belum pernah mendengar kata iblis luar angkasa. Long Chen sama terkejutnya. Ibu Bai Xiaole menjelaskan. Yang disebut iblis luar angkasa adalah makhluk yang awalnya bukan milik 9 langit dan 10 bumi, dan tidak terikat oleh hukum alam dan dao surgawi. Mereka adalah spesies luar angkasa yang tersisa dari era perang kekacauan. Nama iblis luar angkasa adalah sebutan bagi ras manusia kita. Menurut pengetahuan kita, mereka memiliki aura iblis dan seharusnya berasal dari asal yang sama dengan iblis. Namun mereka memiliki aura khusus, dan mereka memiliki kekuatan misterius yang dapat mengabaikan hukum dunia ini, dan bahkan beberapa kekuatan yang tidak dapat kami jelaskan. Misalnya, mereka memiliki kemampuan untuk melahap dan merusak keberuntungan, itulah sebabnya kami takut pada mereka. Menelan dan merusak keberuntungan. Ketika Bai Zantang mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Long Chen akhirnya memahami poin kuncinya, iblis luar angkasa memiliki kekuatan semacam ini, yang dirancang khusus untuk menahan Akademi Cakrawala Tinggi. Apakah mereka sengaja ditarik oleh orang lain? Long Chen bertanya. Bai Letian mengangguk. Siapa? Lembah Pil Brahma Agung. Jawab Bai Letian. Ketika Long Chen mendengar 4 kata ini, dia sepertinya terbangun oleh guntur dan tiba-tiba berdiri, tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Brahma Agung. 4800. Lembah Pil Brahma. Long Chen mendengar nama ini ketika dia menyebabkan masalah di dalam klan pemburu. Lembah Pil adalah tanah suci pil di benua Tianwu, dan hampir memonopoli pasokan pil di seluruh benua Tianwu. Tetapi ketika Long Chen datang ke dunia peri, dia menemukan bahwa ada banyak kultivator alkimia di sini, berbagai sekte dan bahkan kamar dagang besar memiliki serikat alkimia mereka sendiri. Bahkan Akademi Cakrawala Tinggi memiliki Akademi Alkimia sendiri. Long Chen hampir lupa nama Lembah Pil, dan begitu dia mendengar nama Lembah Pil, Long Chen akan langsung teringat pada Brahma Agung. Lembah Pil selalu berada di surga kaisar. Long Chen bertanya. Bai Letian mengangguk, dan dia secara singkat memberitahu Long Chen tentang Lembah Pil Brahma. Ternyata Lembah Pil Brahma adalah puncak alkimia di dunia ini, dan merupakan salah satu yang terkuat di 9 langit dan 10 bumi. Belum lagi, nama Brahma sudah cukup untuk mengintimidasi ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah dewa, yang tertinggi di antara para dewa, dan satu-satunya di antara 9 langit dan 10 bumi, dapat dikatakan bahwa dia adalah warisan yang terkuat. Belum lagi kekuatan dari Brahma Pil Valley sendiri. Pengikut Brahma hampir ada di mana-mana di 9 langit dan 10 bumi. Bahkan ludah salah satu pengikutnya saja sudah cukup untuk menenggelamkan sebuah sekte super. Di surga kaisar, Lembah Pil Brahma selalu menjadi pemimpin umat manusia dan simbol kejayaan. Lebih dari 90% umat manusia di surga kaisar adalah pengikut Brahma. Di surga kaisar, kekuatan manapun bisa membeli ramuan dari Lembah Pil Brahma, tetapi pengikut Brahma bisa mendapatkan harga istimewa. Dan orang-orang percaya yang telah dibaptis dengan kecemerlangan ilahi dapat menerima sebagian dari ramuan tersebut secara gratis sesuai dengan tingkat kultivasi mereka setiap bulan. Harus diketahui bahwa pengeluaran terbesar dalam perjalanan seorang kultivator adalah pil. Jika Anda bisa menjadi pengikut Brahma, Anda dapat menghemat banyak biaya. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang beralih ke Brahma Pil Valley. Ada beberapa kekuatan yang memiliki warisannya sendiri dan tidak bisa menjadi percaya pada orang lain, dan Pil Valley tidak menyulitkan mereka. Mereka juga bisa membeli ramuan Pil Valley. Namun ada premisnya, yaitu murid tidak bisa dilarang untuk menyembah dewa, apalagi mengganggu kebebasan berkeyakinan dengan nama apapun dan dengan cara apapun.
Oleh karena itu, meskipun beberapa kekuatan tidak berafiliasi dengan Pil Valley, murid dan keluarganya juga memiliki banyak pengikut Brahma. Dan orang-orang percaya ini juga secara tidak terlihat akan mempengaruhi orang lain dalam keluarga dan sekte. Meskipun sebagian besar kekuatan merasa bahwa ini tidak pantas, tetapi mereka ditangkap dan harus tunduk pada lembah Pil. Namun, kekuatan ini tidak bodoh. Murid inti sekte telah menjaga mereka dan mengisyaratkan bahwa mereka tidak diizinkan bergabung dengan lembah Pil Brahma. Sedangkan untuk pemimpin senior di klan, hanya mereka yang setia kepada klan, sekte dan keluarga dapat memenuhi syarat. Ini juga dapat dianggap sebagai semacam perlawanan terhadap invasi keyakinan. Namun meski begitu, pengikut Brahma masih tersebar luas, dan perlawanan dari kekuatan besar tidak bisa terlalu jelas terlihat, jika tidak mereka akan mendapat sanksi dari lembah Pil Brahma. Karena ramuan di surga kaisar semuanya dikontrol ketat oleh lembah Pil, semua alkimia di surga kaisar berasal dari lembah Pil Brahma, karena di surga kaisar, hanya Pil Valley yang memiliki warisan alkimia yang lengkap. Jika Anda ingin berlatih alkimia, Anda harus bergabung dengan lembah Pil Brahma, dan jika Anda ingin maju menjadi master alkimia senior, Anda harus menerima baptisan kekuatan keyakinan dan menjadi orang yang paling beriman sebelum Anda memenuhi syarat untuk mempelajari teknik alkimia tingkat lanjut. Itu cukup kejam. Dengan memonopoli ramuan itu secara langsung, itu setara dengan mengendalikan darah kehidupan seluruh surga kaisar, pikir Long Chen dalam hati. Mendengarkan Bai Letian terus berbicara, saat ini, lembah Pil Brahma sudah menjadi kekuatan terkuat umat manusia di surga kaisar, dengan dibukanya gerbang 9 surga dan masuknya orang-orang percaya dari seluruh dunia, kekuatan lembah Pil Brahma akan berkembang ke tingkat yang tidak terbayangkan. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan ratusan juta tahun keberuntungan yang terkumpul di Akademi Cakrawala Tinggi, saya akan mampu melindungi diri saya sendiri bahkan jika saya tidak bisa bersaing dengan Brahma. Tapi kali ini, keberadaan saya diketahui dengan jelas oleh mereka dan menemukan saya terlalu meremehkan musuh. Bai Letian berkata dengan sungguh-sungguh. Maksudmu, Brahma memperhatikanmu? Long Chen bertanya. Bai Letian menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh utama Brahma harusnya masih dalam pengasingan. Menurut Guru Jingyuan, dia berada dalam tahap kritis. Tidak hanya tubuh utama yang tidak dapat bergerak, tetapi bahkan klonnya pun tidak dapat melarikan diri. Jika bukan dia, siapa itu? Luo Tianye, Long Chen bertanya. Bai Letian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia. Luo Tianye mengasingkan diri bersama Brahma. Petik 2. Siapa lagi yang begitu kuat selain mereka sehingga mereka bisa memahami gerakanmu dengan begitu jelas? Long Chen tertegun. Jika prediksi saya benar, seharusnya bawahannya yang menggunakan bagan Dewa Brahma untuk memantau tindakan saya, kata Bai Letian. Peta ilahi Brahma, sangat kuat. Bisakah itu lebih unggul dari pedang ilahi cakrawala tinggi kita? Long Chen terkejut. Bai Letian berkata, apakah senjata keberuntungan ilahi itu kuat atau tidak, itu tidak bergantung pada diri mereka sendiri, tetapi pada keberuntungan yang diberkati. Secara logika, meskipun ada banyak murid di lembah Pil Brahma dan pengikut Brahma yang tak ada habisnya, Akademi Cakrawala Tinggi kita adalah akademi tertua di 9 langit dan 10 bumi. Dalam hal keberuntungan, harusnya seimbang. Bahkan jika diagram Dewa Brahma lebih kuat, tidak cukup kuat untuk mengintip ke arahku, dan aku tidak merasakannya sama sekali. Tapi masalah ini terjadi lagi. Aku juga bertanya pada pedang ilahi Cakrawala Tinggi, dan jawaban yang diberikannya adalah pihak lain kemungkinan besar mengirimkan semacam pengorbanan kejam dengan imbalan kekuatan yang tidak diketahui. Pengorbanan kejam. Sialan, mereka tidak dapat menghibur begitu banyak orang, dan mereka tidak mungkin menyia-nyiakan begitu banyak sumber daya. Jantung Long Chen berdebar kencang, jika ini benar-benar terjadi, itu akan terlalu kejam. Namun menurut pemahaman Long Chen tentang silsilah Brahma Agung, kelompok orang ini dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, apapun caranya. Tebakan Long Chen membuat mata Bai Zantang dan yang lainnya terbelalak, mereka tidak percaya, tapi melihat wajah Bai Letian, mereka tahu bahwa tebakan Long Chen mungkin benar. Melalui pengorbanan, peta ilahi Brahma dapat dibuat lebih kuat, jadi sekarang kekuatan peta ilahi Brahma telah jauh melebihi pedang ilahi Cakrawala Tinggi, dan situasi kami sangat tidak menguntungkan, kata Bai Letian. Lalu jika mereka datang menyerang kita dengan diagram Dewa Brahma, bukankah kita harus duduk diam dan menunggu untuk dibunuh? Bai Zantang berkata dengan mata terbelalak. Itu tidak benar. Peta Dewa Brahma adalah senjata kelahiran Brahma. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya. Bahkan jika mereka menggunakan peta Dewa Brahma, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Jika tidak, mereka pasti sudah berurusan dengan kita. Bai Letian memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak khawatir tentang ini. Alasan mengapa mereka berusaha keras untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kita sebenarnya adalah karena tanpa Brahma, mereka tidak punya nyali untuk melawan kita secara langsung. Akademi pertama adalah medan pertempuran bagi kita, dan tujuan mereka adalah menggunakannya untuk memakan kita. Jika kita mati,
Tanpa persediaan ramuan di surga kaisar, situasi kita akan menjadi semakin sulit, kata Bai Letian. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Chen bertanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bai Letian bertanya kembali. Long Chen tertegun sejenak, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Bai Zantang dan yang lainnya juga bingung. Long Chen berkata, Tuan Dekan, saya bertanya kepada Anda. Bai Letian berkata, saya tahu, jadi saya di sini bertanya kepada Anda. Long Chen menunjuk ke hidungnya. Aku, apa maksudmu? Bai Letian mengangguk dan berkata, sebelum pergi, Tuan Jingyuan memberitahuku, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, tidak perlu repot-repot, dan tinggalkan masalah yang sulit kepada seseorang yang bisa melakukannya. Long Chen hampir memuntahkan seteguk darah setelah mendengar ini.